Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita tetap diberi kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita tidak perlu melihat berapapun yang hadir. Kita tidak perlu berpikir berapa jumlahnya. Mari kita berpikir, kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Pagi ini Dia rindu memberkati dan melawat kita semua. Kita bawa hati, kita bawa pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan. Dan pada saat kita memuji namanya, biar itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Tuhan sangat disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang kita bawa kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa dalam surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau bawa kami ke tempat ini. Untuk kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah. Dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang di luar sana Tuhan, yang tidak bisa menikmati seperti apa yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Tidak semua orang bisa melakukan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Biar waktu 2 jam yang Kau berikan kepada kami hari ini, kami boleh pergunakan dengan sungguh-sungguh. Supaya kedatangan kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kami percaya malaikat Tuhan akan tibakan mereka di tempat ini dalam keadaan selamat. Dan kami menyerahkan seluruh ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kudus, sucikan dengan kuasa-Mu. Kami mau tanggalkan beban hidup kami di kaki Tuhan. Kami mau serahkan semua persoalan-persoalan yang menghimpit hidup kami di kaki Tuhan. Karena kami sadar Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya penolong yang mulia di dalam hidup kami. Jika pagi hari ini ada yang datang dengan keadaan tubuh yang lemah, kami percaya pada saat kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, kami berseru dengan nyaring suara kami mengeluh-elukan nama Tuhan. Engkau akan lepaskan semua sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan membawa beban berat, pada saat kami menyembah, pada saat kami memuji berseru kepada Tuhan, Tuhan akan angkat semua beban-beban hidup kami. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau yang kami sembah di muka bumi ini. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Ajar untuk kami setiap hari memakai mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Hati kami hanya percaya kepada Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Katakan sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya
saja menaikkan pujian ini. Berdiri bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Sukacitamu, urapan minyakmu yang baru itu akan membuat kami bersorak-sorai, mengagungkan dan membesarkan namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita semua rindu membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Berikan pujian yang terbaik. Berikan hati yang benar-benar tulus untuk bertemu dengan Dia secara pribadi di tempat ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Yesus yang ajaib, Yesus yang ajaib. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, Yesus yang menolong hidupku. Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, jiwaku ditebus. Katakan Yesus yang ajaib, Yesus yang ajaib. Sekali lagi, Yesus yang ajaib, Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, Yesus yang menolong hidupku. Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita tetap bersama-sama mengagungkan kebesaran Tuhan. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang sebentar. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Mungkin singernya masih kepingin nyanyi yang pertama tadi, ya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Kita bersuka cita bersama dengan Dia.
besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita dalam setiap detik kehidupan membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita tidak bisa lepas dari pegangan tangan Tuhan. Hanya dengan berpegang kepada Tuhan, kita semua terus akan dimampukan Tuhan menjalani hari-hari yang kita hadapi ke depannya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan
persilakan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Tuhan, pada pagi ini kami ucap syukur padamu, kami boleh ibadah dengan cara offline maupun online yang ada. Kami serahkan seluruh jemaatmu dalam kuasa-Mu, jamah kami semuanya, supaya hidup kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali lagi kami ucapkan syukur padamu Tuhan. Pimpin langkah-langkah hamba-Mu, untuk hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu. Pakai bibir di hamba-Mu, urapi hamba-Mu, jamah jemaat-Mu, supaya setiap kami yang datang tempat ini mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup ini. Kami hanya bisa berserah pasrah, seluruh kehidupan kami ini ada dalam tangan kuasa kasih Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Ya, saya baru pertama kali ini ada di atas mimbar ini bisa menyampaikan satu isi hati Tuhan. Yang saya sampaikan hari ini temanya satu. Ini bicara tentang Natal ya. Natal berarti Yesus adalah segalanya. Perayaan Natal itu bukan siapa-siapa yang jadi tokoh utamanya, bukan. Kalau kita lihat ada orang kata Maria bukan, lagi Yusuf bukan, juga para gembala bukan, termasuk yang lain-lainnya bukan. Bahkan ada Sinterklas yang ada di kota-kota Malang ini juga dilakukan oleh gereja-gereja tertentu, itu pun bukan. Tapi Natal itu yang kita bisa bicarakan, utamakan itu hanya Tuhan Yesus yang kita utamakan. Yang saya di gereja itu utamakan Tuhan Yesus. Ada yang lain. Ya. Maka dalam Natal kita Yesus Kristus menjadi pusat yang dari segala sesuatu, bukan Maria, bukan Yusuf, bukan malaikat, bukan orang Majus, dan bukan juga para gembala serta kawan domba yang lain. Digembalakan Allah sebagai Bapa, dan segala sesuatu menghendaki supaya Tuhan Yesus adalah segalanya ya. Supaya Tuhan Yesus segalanya ya. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu firman Allah mengatakan Yesus itu segalanya.
Ya, Bapak Ibu, kita datang ke gereja itu bukan cari siapa-siapa. Tapi kita gereja datang untuk mencari Yesus, ya. Itu saya sendiri akan pernah mengalami beberapa hal peristiwa yang terjadi. Waktu itu masih ada di Lawang, saya melayani seorang yang kena rasukan setan namanya roh kerah. Seorang perempuan itu bisa naik ke atas pohon tinggi gitu. Di sana ada kiai itu semua mendoakan perempuan itu, tapi perempuan itu tidak terlepas. Tapi waktu itu saya berdoa untuk beliau, ya wanita ini terlepas. Habis terlepas terus tidur dan tidak bangun lagi. Saya kasih minum air putih, saya kata Tuhan jamah beliau, sembuhkan. Dan saya katakan waktu saya menjamah beliau pingsan, seperti orang pingsan gitu. Dan sadar, dan tidur, dan besok paginya disembuhkan Tuhan. Ini saya alami ya. Tuhan Yesus sendiri yang mendambakan supaya dimuliakan di atas segala sesuatu. Ya. Kita coba lihat di Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, ayat 1 dan 5. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadakan ke langit, ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya muliakan anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Ayat kelima, oleh sebab itu, ya Bapa, muliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang dimiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang ngomongnya. Dan juga misi Roh Kudus, ya dikatakan misi Roh Kudus, dikatakan Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Di sini dikatakan jelas, dikatakan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, Yesus akan memuliakan nama Tuhan, apa yang diterimanya daripada Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan ya. Ya. Bukan saja dalam Natal Tuhan Yesus itu adalah segalanya, tapi di mana saja dan di dalam keadaan apa saja ya. Yesus nomor satu ya, jangan memuliakan yang lain. Kita percaya bahwa semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Di rumah, di gereja, di mana saja. Saudara gereja bukan cari pengkorbannya, bukan cari pendetanya hebat, bukan. Tapi kita mau cari Tuhan itu luar biasa ya. Itu berapa kali ya. Saya pernah ada juga di Lawang pernah kali untuk berdoa untuk seorang orang yang sakit. Orang itu sakit parah ya. Dia nggak sadar. Lalu saya doakan beliau. Tapi waktu saya mendoakan beliau, saya rasa tubuh saya itu terserang kayak ada satu menggigit saya gitu. Lalu saya lihat ke belakang ada seorang wanita ya, itu dukun, untuk nyerang saya. Dan waktu saya untuk berdoa di dalam nama Yesus, wanita itu jatuh. Saya tahu itu kuasa Tuhan itu luar biasa. Maka saya katakan Tuhan itu segalanya, Tuhan Yesus segalanya. Di surga Tuhan kita Yesus Kristus adalah segalanya. Yang itu pertama, di surga Yesus itu segalanya. Karena ia adalah inspirasi pencipta alam semesta. Ya. Ibrani 1 ayat 2. Maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang tetap sebagai berhak menerima segala yang ada. Yaitu firman Allah, karena ia adalah awal dan akhir,
Allah yang kudus, yang maha kuasa. Dan keempat, yang dikatakan firman Allah mengatakan, kalau kita lihat di Wahyu pasal 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-berhentinya mereka berseru siang malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, firman Allah mengatakan di surga pun Yesus itu nomor 1. Yesus yang disembah, ya, tidak ada yang lain. Suku jangan sembah yang lain, gitu ya. Itu ke gereja juga begitu, ya, jangan cari yang lain. Karena gereja itu tempatnya Tuhan ada berdiam, ya, bersama-sama kita. Karena saya tahu pernah saya pelayanan ada di Malang sini, waktu saya melayani ada seorang wanita lihat saya. Di belakang saya itu ada Tuhan bersinar. Saya katakan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan di gereja segalanya. Tuhan di rumah pun segalanya. Amin. Ya, bukannya lain, tapi Tuhan itu segalanya. Ya, dikatakan jelas, ya. Karena ada pusat penyembahan segala makhluk di surga. Wahyu 4 ayat 9 ayat 11 sampai ayat 4 dan ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk persembahkan puji-pujian dan hormat dan syukur kepadanya, Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. 24 tua-tua itu bersungkur, ya. Entah itu ada Raja Daud, ada semua Musa dan yang lain-lainnya yang ada, ya. Itu dikatakan tua-tua. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembahnya, Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan, ya Allah, kami Engkau layak menerima pujian, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Surga Tuhan itu segalanya. Sembah oleh tua-tua. 24 tua-tua yang ada itu menyembahnya, dan semua makhluk menyembahnya. Ya. Kedua, di bumi Tuhan kita Yesus Kristus adalah segalanya. Ya, di bumi pun juga Tuhan itu segalanya. Karena Ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, karena Dia itu utama dari segala sesuatunya. Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak terkelihatan, yang diciptakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun segala penguasa, segala sesuatunya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di bumi pun Tuhan itu segalanya juga, ya. Dan tanpa Dia tidak ada satu, tanpa Dia tidak ada satu pun yang terjadi, ya. Maka segala sesuatu dijadikan dan Ia tidak ada satu pun yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada satu pun yang telah dijadikan dari segala setelah yang telah dijadikan, ya. Yesus itu segala satunya, di bumi pun Tuhan Yesus nomor 1, ya. Maka jangan utamakan yang lain. Jangan mentok ke gereja cari pendetanya, cari apa, bukan. Kita dalam gereja cari Yesus. Amin. Cari Yesus, tidak ada yang lain. Dia segalanya, ya. Penyakitmu pun, kalau saya tahu di sini ada Agnes. Nah ya, Agnes, ya.
Agnes ada ya? Agnes ada, Agnes. Agnes ada ya? Oh ya, Agnes itu. Beliau itu pernah kena sakit punya apa? Ini seperti apa tuh? Benjolan tuh. Ternyata waktu perjamuan kudus dia pakai itu apa? Anggur tuh menggosoknya benjolan itu dengan anggur itu. Dan hari ini dia mengatakan sudah disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Kita itu semua itu kemuliaan Tuhan. Bukan saya. Saya katakan itu semua Tuhan. Karena tanpa dia tidak ada sesuatu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tidak ada satu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dia ada satu etika. Karena ia berasal dari surga bukan dari dunia. Karena Yesus itu bukan dari dunia. Tapi Yesus dari Tuhan sendiri. Waktu hamil pun juga begitu dari Roh Kudus. Ya, Maria hamil karena Roh Kudus itu. Siapa yang dari atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk dari bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Artinya Tuhan Yesus itu bukan dari bumi ini, tapi Yesus itu semua dari surga. Haleluya, amin. Ya, dari surga ya. Karena ia berasal dari surga bukan dari dunia ini, maka siapa yang dari atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk dari bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Yesus dari surga, maka Yesus segalanya. Di bumi pun Yesus itu segalanya, tidak ada yang lain. Di bumi pun Yesus segalanya. Suatu saat semua di bumi akan menyembahnya, ya. Suatu saat nanti akan ada terjadi sesuatu, semua di bumi akan menyembah Tuhan. Ya, sementara ini kita lihat belum terjadi, tapi nanti akan terjadi sesuatu yang dikatakan nanti semua orang akan menyembah Dia. Termasuk saya katakan saya tidak ngomong mendahului yang lain, tapi saya katakan bisa katakan yang lain kuil dan yang lainnya. Masjid dan yang lainnya itu akan nyembah Dia. Saya pernah siaran radio ada di Tritara itu, seorang bertanya dengan saya. Waktu itu saya tanya, Yesus siapa? Saya katakan Yesus Tuhan. Bukan, macam-macam berdebat dengan saya. Saya ngomong enggak percuma saya berdebat dengan dia karena saya tahu Yesus itu Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah, 100% Allah. Dan 100% manusia. Dan Tuhan itu luar biasa. Pokoknya segalanya Dia segalanya. Ya. Yang ketiga, di gereja Tuhan Yesus juga adalah segalanya. Di gereja pun Tuhan Yesus adalah segalanya. Seperti hari ini gereja ini yang kita bangun sekarang yang kita tempat ini bangun siapa? Tuhan Yesus sendiri. Sekalipun secara fisik itu dibangun oleh seorang bos. Ya. Saya kecunggang, tapi saya katakan gereja ini dibangun oleh Tuhan sendiri. Karena saya waktu mengurus izin gereja ini enggak mudah seperti yang kita lakukannya. Kita ada proses berapa macam-macam yang dikatakan di sini ada RW dan ada masjid yang ada di sebelah sana itu di mana itu di utara itu kami yang ngasih karpetnya. Dari karpet yang ada di masjid itu kami yang masang. Saya katakan Yesus segalanya ya. Maka itu saya katakan dalam gereja Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya. Karena Ia yang mendirikan gereja di dunia ini ya. Dan dikatakan Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku yang di dalam. Dan dalam maut tidak akan menguasainya. Ya. Gereja Tuhan yang bangun. Sekarang ada Bapak RW yang nggak suka ya. Bapak ini di sini kan Ciliwung ini pada Bapak RW 24 RW salah.
Salah satu RW itu tidak suka dengan gereja ini. Dia bantah macam-macam. Tapi saya katakan ada seorang pengurus di Kota Madia. Itu yang membujuk beliau, mengasih tahu beliau, sehingga beliau menerima adanya gereja ini. Saya katakan itu semua karena Tuhan. Bukan karena kehebasan saya, bukan kehebasan seorang. Tapi saya katakan waktu mengurus izin ini enggak mudah ya. Ada berapa proses yang kita harus alami ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata itu yang saya alami di gereja ini ya. Tuhan Yesus harus lebih utama dari segala sesuatu yang ada di gereja. Ya lebih utama dari tata cara liturgi. Ada liturgi kayak perjamuan kudus, itu utamanya Tuhan. Liturgi dan ia harus lebih utama dari sakramen gereja, sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan, apapun. Itu lebih utama dari segalanya. Pokoknya Yesus itu nomor satu gitu loh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, ia harus utama daripada pemimpin gereja. Yesus itu lebih utama dari segala pemimpin gereja, Pak Yakub Rawe dan macam-macam Billy Graham, bapak-bapak tokoh-tokoh yang luar biasa. Itu pun saya katakan itu bukan apa-apanya, tapi saya katakan, maka saya katakan pada Bapak Ibu, kalau kita gereja cuma cari Yesus, amin. Kita gereja bukan cari siapa pendeta, siapa khotbah, bukan. Tapi kita ke gereja itu cari Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Itu saya alami ya Bapak Ibu. Banyak peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu tahu pengalaman dengan Tante Tejo, tahu ya Tante Tejo? Tante Tejo, mungkin Bapak Ibu yang ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Waktu saya bersekutu dengan beliau bersama dengan Tante Tin, bersama beberapa rekan-rekan full time, itu saya adakan persekutuan. Tante Tejo itu bisa menari-nari, suku. Orang percaya enggak? Tua setua 89 tahun bisa menari-nari, Bapak Ibu. Saya katakan enggak mungkin, tapi saya katakan itu terjadi. Itu Roh Kudus yang luar biasa. Tapi kembali semua itu kemuliaan bagi Tuhan, ya. Ya. Ia harus lebih utama dari penyumbang gereja. Ia harus lebih utama dari gedung gereja yang mewah dan megah. Gereja ini siapa yang punya? Yesus, ya, bukan yang lain. Mungkin orang saya katakan kecunggang marah dengan saya. Saya katakan ini sing bangun siapa? Ya aku. Dia bilang gitu. Terus saya, sing bangun itu Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak akan pernah ada gereja ini. Tanpa Yesus adanya, maka gereja ini ada. Bahkan saya ketemu dengan teman saya, Bapak Ibu yang tahu Poto Toja Mansur di Malang ini terkenal. Beliau itu pernah ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Pernah ngomong dengan Tuhan Yesus. Beliau itu orang suka judi. Waktu beliau ketemu sama Tuhan Yesus, meninggalkan judinya dan percaya Yesus, mengiring Yesus sampai hari ini. Ya, yang harus lebih utama daripada penyumbang gereja. Yang keempat, di dalam dialog percaya Tuhan Yesus itu adalah segalanya. Karena ia telah menebus kita dari menjadi kita itu milik Allah. Karena ia telah menebus kita dari dan menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 12. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehkan seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Karena Roh Kudus, Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus kan? Di mana Roh Kudus dalam diri kita? Roh Kudus yang akan menyatakan satu bahwa kami itu dijamin. Kita adalah miliknya Allah. Karena ia adalah tujuan hidup kita. Karena Yesus itu tujuan hidup kita, tidak ada yang lain. Kita gereja cari siapa? Bukan cari si A, si B, si C, bukan. Kita gereja cari Yesus. Kita menyembah dia. Kita gereja ibadah dengan dia. Maka cari pendeta saya Pak Isa Gunawan, bukan.
Yang punya gereja ini Tuhan Yesus sendiri. Maka saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu datang gereja cari Yesus, saya percaya Tuhan itu pasti memberkati kita. Ya, maka aku menjawab, jika engkau makan dan minum, engkau dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31, karena ia adalah tujuan hidup kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jikalau engkau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu jangan, kalau makan jangan lupa berdoa ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa kenyang, itu semua Tuhan yang luar biasa yang berkati kita. Saya katakan semua yang kita perolehkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita adakan acara apapun itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ya, saya katakan tadi 1 Korintus 10 ayat 1, aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, saya katakan acara Natal apapun yang kita lakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita, ya. Maka tema itu luar biasa di sini katakan bahwa ada yang terlebih dalam diri ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Ini gambaran Yesus waktu di Danau Galilea. Ya. Perahu itu hampir tenggelam, tapi wis ada perahu itu tenggelam. Maka dalam hidup rumah tangga kita kalau ada Tuhan Yesus, semuanya pasti selesai. Semuanya persoalan kita pasti beres. Soal kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan apa yang jadi kebutuhan kita. Maka saya katakan itu penting buat kita senantiasa memperhatikan, menghargai, menghormati Tuhan. Ya, saya nggak perpanjang firman Allah ini, firman cuma sampai di sini tak ya. Saya minta musik. Estiada
bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga syukur padamu. Ternyata firman Allah menjelaskan kami bahwa Tuhanlah segalanya buat kami. Yang pertama, di surga Tuhan kita Yesus adalah segalanya. Di bumi Tuhan kita Yesus adalah segalanya. Di dalam gereja Tuhan Yesus kita adalah segalanya. Dan di dalam pribadi percaya, orang percaya, Tuhan Yesus adalah segalanya. Yesus adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya dan diberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu, angkat tanganmu Bapak Ibu. Oh, iya. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu. Satu persatu Kau berkati. Satu persatu urapi Tuhan. Amin. Jamah Amin. setiap kami ya Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh diberkati secara dosa. Amin. Sehingga keluar masuk rumah Tuhan pun diberkati. Amin. Keluar masuk rumah diberkati. Amin. Apa-apa yang kami kerjakan Engkau sendiri akan membuat kami berhasil. Jadikan kami kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Amin. Apa yang kami kerjakan Engkau yang membuatnya kami senantiasa berhasil. Terima kasih semuanya sudah diberkati. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Gembala buat kebenaran firman yang disampaikan kepada kami semua. Bapak Ibu, kita melihat betapa Bapak Gembala kita mempunyai semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Meskipun mungkin masih ada kelemahan-kelemahan, tapi beliau tetap mau sukacita melayani Tuhan. Biar itu boleh dan bisa menjadi pemicu buat kita. Ada contoh yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Meskipun beliau dalam keadaan lemah tubuh, beliau masih berapi-api ingin melayani Tuhan. Kita maklumi kalau satu misal ada setiap huruf yang terulang beberapa kali. Kita terus dukung untuk kesehatan beliau. Kita semua rindu Bapak Gembala dipulihkan oleh Tuhan. Seperti sedia kala.
Jangan kita pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan beliau pada saat beliau membutuhkan dukungan kita. Kita tahu semua bahwa perjuangan Bapak Gembala begitu luar biasa untuk jemaat di tempat ini. Istilahnya kalau dulu orang tua kita masih sehat, kita menyayangi, kita menghargai. Dan pada saat kita tahu orang tua kita ada kelemahan, jangan kita pernah tinggalkan. Justru kita harus mendukung beliau, supaya beliau boleh tetap kuat dan disempurnakan kesehatannya oleh Tuhan. Kita tahu, kita dengar tadi bahwa firman yang diberitakan beliau adalah garis besarnya. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang ke gereja bukan mencari yang lain. Beliau tekankan cari Tuhan. Kami sudah persiapkan kursi untuk beliau duduk. Tetapi beliau tetap dengan semangat. Mempunyai iman yang luar biasa. Itu dipulkan Tuhan ya Pak ya. Kami jemaat yang digembalakan Bapak, kami akan tetap setia di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan bersama-sama dengan Bapak. Kami tidak akan meninggalkan Bapak. Kami akan setia. Kami tahu pengorbanan Bapak ketika Bapak awal mencari jemaat. Jemaat yang Bapak gembalakan adalah hasil doa, hasil kedua lutut Bapak. Selama apapun Bapak, kami akan tetap mendukung. Bapak tidak sendiri, ada Tuhan Yesus yang juga akan memakai kami semua sebagai umat yang Bapak gembalakan untuk tetap setia. Bapak harus tetap mempunyai semangat, semangat sembuh, semangat melayani Tuhan. Ya Pak ya. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan pasti sempurnakan kesehatan Bapak. Sebelum kita memberikan persembahan Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucapkan syukur. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata kami rasakan. Sampai hari ini Bapak Gembala kami ditopang oleh Tuhan. Pada saat menyampaikan firman, Tuhan tetap mampukan beliau. Mungkin meskipun ada sedikit hal-hal kecil, tidak sesempurna yang kami inginkan. Tetapi kami menangkap maksud dari firman tersebut. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mencari siapapun, hanya mencari Tuhan. Bapak, kami tetap menyerahkan kesehatan Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau menopang, Engkau memberi kekuatan kepada beliau. Sampai hari ini ada bersama dengan kami karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bagian-bagian yang lemah yang ada di dalam tubuh Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kami umat-Mu yang diberikan kesehatan oleh Tuhan, biar kami boleh melihat contoh pagi hari ini. Usia dan sakit penyakit tidak pernah menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus materaikan kebenaran firman Tuhan dalam hati dan hidup kami. Berikan kami pemahaman yang benar. Firman-Mu memberikan pengoreksian dalam diri kami.
apa yang kami cari ketika kami datang ke gereja. Dan pagi hari ini Engkau berfirman, hanya untuk cari Engkau Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala dengan kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga dan pelayanannya. Engkau memberkati putrinya. Engkau memberkati menantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar hati kami boleh memberikan itu semua dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati. Karena pada saat kami menabur, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi setiap para pelayan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan naikkan satu pujian bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Saudaraku, angkat tanganmu Saudaraku. Saudaraku, engkau diberkat Tuhan. Amin. Pulanglah sama berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Tidak satu pun yang lepas dari berkat Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Semua sudah diberkati. Amin. Jadikan jemaatmu kepala bukan ekor. Amin. Naik bukan turun. Amin. Yang dikerjakan Tuhan yang membuat engkau berhasil. Amin. Wajah Bapak menyinari engkau, memberkati engkau. Dan senantiasa keluar masuk rumah diberkati. Amin. Kami hanya bisa berserah, pasrah hari ini kepada Tuhan. Semuanya sudah diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
satu pengumuman yang mau saya sampaikan sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini. Bahwa nanti akhir bulan Januari, ibadah sekolah minggu sudah mulai diadakan. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sudah tidak usah bingung lagi. Biasanya kan bergantian menjaga ya. Seperti Pak Fernando, hari ini datang berarti ibu menjaga anak-anak di rumah. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Tetapi mulai akhir Januari, sekolah minggu mulai diadakan kembali di lantai 3 yang di belakang kita. Ya, jadi Bapak Ibu boleh datang membawa anak-anak. Bapak Ibu bisa beribadah, kemudian anak-anak bisa diasuh ikut di sekolah minggu oleh guru-guru sekolah minggu yang ada. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus adil dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah. Shalom, Bapak Ibu, ada satu tambahan pengumuman. Seluruh aser diharapkan untuk tinggal. Bapak Ibu aser minta tolong tinggal sebentar. Ada yang mau dibicarakan Bapak Gembala. Bapak Ibu aser, ya, Bapak Ibu aser mohon tinggal sebentar. Ada yang mau disampaikan Bapak Gembala. Terima kasih.